Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Ramadan dari Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan melakukan sebuah analisa video. Sebelumnya kalian tentu sudah tidak asing kan dengan kata flexing. Kini marak istilah flexing. Sebenarnya apa sih arti flexing dan tujuannya? Dan berikut informasinya untuk Anda. Kita akan membahas kata flexing. Apa sih kira-kira artinya ini? Yuk kita lihat informasi selengkapnya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fenomena sosial yang sering terjadi di era digital, yaitu flexing. Pernah nggak sih kalian ketika sedang men-scroll Instagram ataupun TikTok, kalian malah nemuin seseorang yang sedang pamer kemewahan? Langsung gue beli dong. Habis itu ada sepatu harganya 2 jutaan, murah banget, gila. Habis itu gue mau bayar ke kasir, gue lihat jaket diskon 50%. Dari 7 jutaan jadi 3,3 juta. Langsung dah gue cobain dan ternyata keren guys. Langsung aja gue bungkus, murah banget guys. Habis itu gue beli perlengkapan lainnya dan ternyata gue bayar ke kasir cuman kena sekitar 9,5 juta. Wih, murah banget gak sih? Habis itu gue beli ke Adidas perlengkapan lainnya seperti tas. Ada tas diskon guys, buy one get one. Langsung gue beli dong. Habis itu ada botol minuman, gue beli 2 juga. Total cuma kena sekitar 1,5 juta. Murah banget. Habis itu gue ke Indomaret untuk beli snack dan perlengkapan lainnya seperti pop mie dan lain-lain. Total belanja kena 12 jutaan. Murah. Tapi pernah nggak sih kalian terpikir apa sebenarnya tujuan dibalik semua itu? Apakah mereka hanya sekedar menunjukkan sebuah pencapaian atau ada maksud lain? Pertama-tama kita perlu tahu dulu nih apa itu flexing. Kalau dalam bahasa sederhana, flexing itu berarti pamer. Mau soal barang mewah seperti mobil atau tas branded, tapi bisa juga soal pencapaian akademis. Bahkan bisa juga seperti momen-momen kecil yang dibuat seolah-olah hal yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua pamer itu negatif? Belum tentu. Jika niatnya kita untuk menginspirasi, memotivasi, atau berbagi kesenangan, itu bisa berdampak positif. Tapi kalau semisal tujuannya hanya untuk mendapatkan sebuah pengakuan, sebuah validasi, atau menunjukkan bahwa kita nih merasa lebih hebat gitu daripada orang lain, itu jatuhnya udah negatif. Nah, tujuan dari analisis ini untuk memahami mengenai mengapa fenomena flexing begitu populer. Kemudian apa sih dampak positif dan negatifnya terhadap individu dan masyarakat? Lalu bagaimana dengan cara yang tepat? Menurut data Sweet dan We Are Social di tahun 2024, Instagram dan TikTok menjadi platform media sosial paling populer di Indonesia. Terdapat lebih dari 85% pengguna aktif di Instagram dan 73% di TikTok. Nah, kedua platform ini memang sangat identik dengan budaya visual dan storytelling, sehingga banyak yang memanfaatkannya untuk menampilkan gaya hidup. Kenapa? Ya karena di sana validasi berupa like, viewers, dan komen bisa didapat dengan mudah. Jadi biasanya semakin banyak yang like, bahkan semakin tinggi rasa percaya diri seseorang. Nah, hal ini yang membuat orang-orang untuk tampil sempurna. Bahkan, ada yang rela menyewa mobil mewah, menginap di hotel bintang 5, atau membeli barang branded hanya demi konten. Nah, mengapa ya flexing ini bisa menjadi tren? Dan ternyata ada fenomena psikologis yang melatar belakangi ini, teman-teman. Namanya fear of missing out alias FOMO. Ini merupakan rasa takut akan ketinggalan sesuatu atau rasa takut ketinggalan tren atau tidak dianggap update oleh lingkungan sosial. Misalnya nih ketika teman-teman kita baru saja membeli barang yang sedang viral gitu. Lalu muncul perasaan bahwa kita harus gitu melakukan hal yang sama supaya tidak ketinggalan zaman. Kebiasaan flexing atau pamer di media sosial menjadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan mental seseorang. Pengguna media sosial harus mampu menyaring informasi dan membatasi akses terhadap konten negatif supaya tidak terkontaminasi fenomena flexing yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Nah, masalahnya nggak semua orang bisa menyaring flexing dengan bijak. Sebagian besar justru bakal merasa minder, stres, bahkan tertekan karena mereka merasa hidupnya jauh dari standar yang ditampilkan oleh orang-orang di media sosial. Bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial seringkali meningkatkan rasa iri dan ketidakpuasan terhadap hidup. Dan faktanya kita seringkali lupa bahwa apa yang ditampilkan di media sosial itu hanyalah bagian terbaik dari hidup seseorang, bukan secara keseluruhan yang nyata.
Menurut survei Katadata tahun 2023, 28% anak muda di Indonesia merasa cemas dan minder setelah melihat konten kemewahan di media sosial. Mereka merasa seperti tidak cukup keren lah, tidak cukup sukses, dan tidak cukup beruntung seperti yang lainnya. Efeknya muncul rasa insecure, kecemasan yang berlebihan, bahkan depresi. Kebiasaan flexing atau pamer di media sosial menjadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan mental seseorang. Pengguna media sosial harus mampu menyaring informasi dan membatasi akses terhadap konten negatif supaya tidak terkontaminasi fenomena flexing yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Dari perspektif sosiologi, fenomena ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori konsumsi dari Thorsten Veblen. Thorsten Veblen yang merupakan seorang ahli ekonomi dan sosiolog memperkenalkan konsep conspicuous consumption dalam bukunya yaitu The Theory of the Leisure Class 1899. Menurut Veblen, konsumsi barang mewah tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status sosial. Jadi orang membeli barang mewah bukan hanya karena mereka membutuhkannya, tapi karena barang tersebut menunjukkan posisi mereka di masyarakat. Yang kedua ada teori konstruksi sosial oleh Berger dan Luckman. Peter Berger dan Thomas Luckman dalam bukunya The Social Construction of Reality 1966 menjelaskan bahwa realitas itu sebenarnya dibangun oleh interaksi sosial. Apa yang kita anggap nyata dipengaruhi oleh apa yang disampaikan oleh orang lain, termasuk media sosial. Jadi media sosial tidak hanya mencerminkan realitas, tapi membentuk realitas itu sendiri. Lalu yang ketiga ada teori Looking Glass Self oleh Charles Hawthorne Cooley. Charles Hawthorne Cooley memperkenalkan konsep Looking Glass Self, di mana identitas seseorang dibentuk berdasarkan bagaimana ia percaya orang lain melihat dirinya. Jadi aku bukanlah siapa aku menurut diriku sendiri, tapi aku adalah siapa aku menurut orang lain yang melihat diriku gitu. Dan yang terakhir ada teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life 1956 menjelaskan bahwa kehidupan sosial itu layaknya panggung teater. Kita memainkan peran tertentu di depan orang lain atau front stage, dan berperilaku berbeda ketika tidak dilihat yaitu di backstage. Nah, di media sosial kita selalu berada di front stage karena kita akan terus memperlihatkan versi terbaik dari diri kita meskipun sebenarnya itu tidak sepenuhnya nyata. Nah, tentunya gimana sih cara bijak untuk menghadapi flexing di media sosial? Yang pertama, kalian bisa unfollow atau mute account yang bikin kalian minder. Yang kedua, kalian bisa lebih pilih konten yang inspiratif dan edukatif. Yang ketiga, kalian bisa beri batasan waktu dalam meng-scroll sosial media. Lalu yang keempat, kita harus fokus pada pengembangan diri, bukan terhadap pengakuan orang lain. Yang terakhir, pentingnya literasi digital dan kesadaran diri. Karena hidup yang berkualitas tidak diukur dari jumlah like dan jumlah followers. Oh ya, kalau kalian mau flexing dengan cara yang lebih elegan dan bermanfaat, kalian bisa gunain LinkedIn. Karena di platform tersebut, pamer suatu pencapaian karir atau pendidikan bakalan dianggap profesional. Karena orang-orang bisa melihat pencapaian kita sebagai bentuk kompetensi, bukan sekedar pamer. Dan siapa tahu juga kesempatan karir justru bisa datang dari situ. Jadi daripada sekedar pamer di Instagram, kenapa nggak mulai flexing pencapaian di LinkedIn? Selain lebih profesional, nantinya juga bisa membuka peluang karir yang lebih luas. Kami masih berbincang terkait dengan budaya flexing. Sebenarnya apakah flexing ini hanya hal-hal negatif atau juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif? Masih bersama dengan kami adalah Irfan Agia, psikolog konsumen. Agia, kita juga ingin tanyakan begitu, bagaimana membedakan flexing yang kita lakukan dengan terus-menerus begitu, motivasinya pamer dengan yang mungkin sesekali lah untuk branding, personal branding. Ini bagaimana membedakannya? Ya, flexing sendiri sebetulnya suatu aktivitas yang netral ya, jadi bisa positif ataupun negatif. Karena seperti yang tadi sempat disampaikan juga, flexing juga bisa jadi wadah untuk meningkatkan confidence gitu ya, atau percaya diri kita. Tetapi mungkin yang jadi berbahaya adalah ketika motivasinya sudah berubah ya, gitu. Jadi mungkin awalnya hanya untuk menunjukkan gitu ya, kita mendapatkan suatu achievement tertentu gitu, atau punya skill atau lifestyle yang baru gitu ya. Tapi ketika kita mendapatkan afirmasi yang positif dari lingkungan sekitar gitu ya, kita bisa didapatkan, wah keren nih gitu ya, wah kok kamu bisa kayak gitu ya, pengen coba kayak kamu juga. Nah, kita cenderung jadi jadi ingin mempertahankan afirmasi positif tersebut, jadi kita jadi keterusan gitu ya. Nah, yang berbahaya adalah ketika motivasinya itu sudah menjadi eksternal. Kita melakukan suatu hal atau aktivitas karena ingin mendapatkan pengakuan atau atensi dari orang lain. Nah, ini yang mungkin akan membuat kita tertekan ya dalam waktu yang lama kalau kita berhenti untuk melakukan aktivitas tersebut. Justru dampaknya akan terlihat ketika berhenti melakukan hal tersebut dan branding itu jadi dipertanyakan begitu. Betul. Dan bagaimana membedakan flexing bodong dengan flexing yang benar-benar kaya begitu? Ya, jadi flexing bodong dan benar kaya sebetulnya dari sisi psikologis kita bisa lihat dari aspek motivasi tadi ya. Jadi motivasi itu dalam psikologi ada dua sifat ya. Yang pertama ekstrinsik atau eksternal, yang kedua adalah intrinsik atau internal. Jadi kalau flexing bodong itu cenderung didrive-nya oleh faktor eksternal.
yaitu ingin mendapatkan recognition atau pengakuan gitu ya dari pihak eksternal, sehingga biasanya ada unsur self claim. Nah ini mungkin yang membedakan ya dengan yang beneran kaya. Jadi ada unsur self claimnya gitu, ataupun effortnya cukup besar untuk terlihat kaya. Jadi orang melihatnya ada istilahnya trying to hard gitu ya, kayak benar-benar berusaha untuk kelihatan kaya gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul punya wealth gitu ya, beneran kaya, motivasinya akan berbeda. Mungkin cenderung lebih ke intrinsik gitu ya, karena mereka cenderung tidak begitu fokus pada pengakuan eksternal kalau mereka itu adalah orang kaya, karena mereka sendiri sudah tahu ya wealth mereka itu sebanyak apa gitu ya, dan mereka tidak ada motivasi tambahan untuk diakui orang lain seperti itu. Oke, memang ini jadi menarik ya. Kita harus kembali ngecek lagi nih, apakah kita melakukan hal ini untuk motivasi tertentu dan seberapa konsisten untuk kita melakukan hal itu. Dan ini boleh jadi perenungan juga di Jumat Bermanfaat, apakah kita sedang melakukan flexing atau justru jadi korban flexing. Terima kasih Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Nah, jadi teman-teman sebetulnya flexing itu ya sah-sah aja ya. Asal nggak berlebihan dan nggak memaksakan diri sendiri ataupun merendahkan orang lain. Jadi flexing itu nyatanya bukan soal sekedar pamer doang, tapi itu adalah bagian dari identitas sosial di era digital. Dan yang perlu kita lakukan adalah bijak dalam menghadapinya.